Soeharto jatuh karena inflasi, asal muasalnya 68%. Soekarno jatuh karena inflasi 60%. Itu karena nilai tukar jatuh. Suka tidak suka, 2024 akan ada kenaikan pajak, penerimaan perpajakan. Sembako dan pendidikan dipajaki. Kurang, Anda mesti ngutang. Odious debt atau utang najis itu adalah utang yang menimbulkan penderitaan kemanusiaan. Utang yang sesungguhnya menghajar nilai-nilai kemanusiaan. Contoh sederhana ketika Anda memberikan pinjaman untuk ngebangun sesuatu tapi menimbulkan penderitaan pada masyarakat luas, itu nggak boleh. Penguasa tetap arogan, itu bukan kesalahan, gitu. 10 orang terkaya di Indonesia menguasai gerakan APBN itu 54,89%. 10 orang terkaya. Ketika saya masukkan 15 orang terkaya di Indonesia dalam jumlah harta yang mereka miliki, saya adu dengan jumlah APBN, dia menembus angka 62%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Saya langsung saja memperkenalkan beliau. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, Dr. Iksanuddin Nursi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung Iksan? Alhamdulillah. Saya lihat semakin berseri-seri ini. Insya Allah. Semakin semangat kita ini berjuang kalau Amin. melihat Pak Iksanuddin Nursi. Amin. Ini di episode yang lalu banyak sekali pertanyaan yang masuk, Bung Iksanuddin ya. Oleh karena itu, ini yang menjadi kewajiban saya kembali untuk menanyakan kepada Bung Iksanuddin Nursi. Tepatnya pertanyaan-pertanyaan ini hampir sebagian besar berkaitan dengan utang negara yang melambung tinggi. Kita lihat dulu di sini ada matriks bahwa kalau kita melihat data Kementerian Keuangan, utang kita terus bergerak naik per Agustus tahun 2022 sebanyak 7.236,61 triliun. Kemudian naik lagi per 30 September 2022 utang pemerintah mencapai 7.420 triliun. Dan catatan terakhir Maret sudah mencapai 7.879 triliun. Meski secara teori kurang tepat, tapi bila diratakan dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta jiwa, maka boleh dianalogikan nih Bung Iksan, bahwa setiap penduduk akan tercatat terhutang sekitar 34 juta lebih. Ini baru utang negara, belum termasuk utang swasta. Saya mau tanyakan nih, Bung Iksanuddin, apa sih yang sebenarnya terjadi di negara kita sekarang ini mengenai utang luar negeri ini? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya tidak tahu sumber angka 7879 triliun ini dari mana. Kalau angka saya lebih besar, bersumber dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, jumlahnya mencapai 402 miliar 801 juta US dollar. 402 miliar 801 juta US dollar. Berarti jadi kalau kita dikonversi masih sekitar 6 ribuan. 6 ribuan. Kecuali memang mereka naikin utang yang belum tercatat dalam, kan memang cara pencatatan mereka bisa telat sebulan 2 bulan. Tapi saya ingin mengatakan ini salah satu bentuk kalau acap kali kita mau dibanding-bandingin sama Amerika bahwa Amerika sudah tinggi gitu dan mereka aman. Amerika by second itu diketahui oleh publik jumlah utangnya. By second. Karena mereka ngumumin. Ada pertanggungjawaban publiknya? By second. Dikasih tahu posisi hutang itu berapa dan diumumkan. Debt berapa, kemudian penerimaan berapa. Mereka nyebutin saya. Kita kan enggak. Bahkan angka yang dimunculkan oleh Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan yang disebut dengan statistik utang luar negeri itu telat 2 bulan. Telat sebulan, telat 2 bulan. Karena itu sebagai akademisi saya tidak mau menggunakan angka yang sumbernya agak sulit dipertanggungjawabkan. Saya ambil angka saja yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Bank Indonesia. Angkanya adalah 402 miliar 801 juta US dollar. Memang meningkat. Meningkatnya 1 miliar. 1 miliar lebih dari 401 miliar menjadi 402 miliar. Itu yang pertama. Yang kedua, acap kali mereka mengatakan masih aman karena mereka bikin utang per PDB. Anda menyebut ini utang per penduduk, disebutnya debt per kapita.
Nanti kalau debt per kapita, mestinya kita ngeliat income per kapita. Oke. Income per kapita kita berapa. Nanti dua-duanya teorinya gagal tuh. Teori income per kapita gagal, teori debt per kapita gagal secara teoritikal. Dan ini bukan dikritik sekarang, ini dikritik tahun 70-an. Oke. Cuma karena bermaksud menghegemoni perekonomian dunia, bermaksud menghegemoni dunia, teori yang sesungguhnya kayak gitu tetap mereka berlakukan. Tujuannya adalah agar Anda tetap menjadi korban kami. Anda tetap menjadi objek kami. Jadi itu teori dasarnya ya? Iya, jadi teori dasarnya disebut dengan shock doctrine. Shock doctrine. Anda ditakut-takuti, Anda dibangun kecemasannya, dengan begitu Anda akan membeli. Anda nggak akan bisa tumbuh tanpa modal. Takut Anda nggak bisa melakukan percepatan pembangunan tanpa pinjaman. Gitu. Anda nggak akan bisa berbuat apa-apa kalau tidak melakukan perdagangan internasional. Maka Anda kemudian melakukan pinjaman. Maka Anda kemudian melakukan perdagangan internasional. Padahal pada saat yang sama, semua yang Anda lakukan dalam perspektif ekonomi terbuka, di mana beban denominasi uang asingnya tinggi, foreign currency-nya jauh lebih tinggi, foreign debt-nya tinggi, itu berarti Anda membutuhkan uang asing. Dan ketika Anda membutuhkan uang asing, ada dua jalan. Anda pergi membeli ke pasar uang, atau Anda mengekspor. Nah, ketika masuk ekspor, pertanyaannya yang Anda ekspor apa? Nah, kalau perdebatan saya dengan Bank Indonesia, dalam satu kesempatan, gubernurnya pernah menyatakan pada saya, yang kita ekspor tetap barang mentah. Loh, pertanyaan berikutnya, kalau tetap barang mentah, apa bedanya dengan ekonomi penjajahan dulu? Berarti sama saja? Ekonomi penjajahan dulu juga yang diekspor juga barang mentah. Berarti tidak ada bedanya, Bung? Nggak ada bedanya. Artinya ketika masuk dalam perspektif itu, kita nggak boleh lompat dulu, kita ngelihat jangan kita lihat melulu hutang hanya dalam perspektif utang terhadap PDB. Bahwa jumlahnya bergerak antara 30 sampai dengan 34% dan karenanya masih aman. Karena mereka ambil indikatornya itu. Utang terhadap PDB. Oke. Dan itu dianggap masih aman karena bergerak masih di bawah jauh 60. Di bawah 30 sampai dengan. Padahal mereka tidak melihat inti masalahnya. Inti masalahnya pada moneternya dan inti masalahnya pada fiskalnya dengan segala macam dampaknya. Saya ngambil contoh. Belum lama ini, Bank Dunia bertitah kepada pemerintah Republik Indonesia agar mengubah angka batas kemiskinan dari 1,9 dolar per jiwa per hari menjadi 3,2 dolar per jiwa per hari. 1,9. Artinya kalau kita buletin deh, jangan 1,9, buletin aja 2 dolar. Kalau 2 dolar artinya kita batasan kemiskinannya adalah sekitar 30.000. 27.500 per hari sampai dengan 30.000. Nah, Bank Dunia bilang nggak batas itu kayak gitu. Yang pantas adalah sekitar 45.000 sampai dengan 47.500. Tergantung berapa nilai tukar rupiah terhadap 1 US dollar, 1 dolar Amerika. Apa dampaknya kalau itu terjadi? Yang terjadi adalah angka kemiskinan 9,57% itu naik. Bukan lagi 9,57%, bukan lagi sekitar 27 juta. Tapi dia naik sampai 40%. Dan andai kata Nirpur yang dekat dengan kemiskinan betul-betul jadi miskin karena situasi perekonomian, maka menurut perkiraan lembaga multilateral bukan naik 40%. Bukan kalau 40% kali 272 kan cuma sekitar 108, 80 tambah dengan 28, 108. Diperkirakan sekitar 115 juta. Ini konkretnya angka-angka ini gitu loh. Apa tujuan tadi tuh dia mentitahkan? Tujuannya Anda ningkatin belanja. Tapi ketika belanja Anda tidak mampu meningkatkan, kan pendekatannya nanti berhubungan dengan moneter ya. Kita bicara fiskal dulu ya. Kalau kita bicara fiskal, ketika angka kemiskinan kita naiki batasnya menjadi 3,2, maka spending Anda, belanja Anda naik. Kalau belanja Anda naik, maka berarti penerimaan Anda juga harus naik. Pertanyaannya, ada nggak pulang untuk naikkan belanja, pendapatan? Nggak ada. Makanya Bank Dunia juga bilang, pendidikan dan sembako dipajaki. Pendidikan dan sembako dipajaki. Pajaki sembako, 9 bahan pokok, dan pendidikan. 1. Andai kata kurang, cari dari mana?
utang. Jadi dampaknya meningkatkan angka batas kemiskinan mensyaratkan naiknya pendapatan. Tidak terpenuhnya pendapatan berdasarkan tax ratio yang sekarang cuma 10,38 mengakibatkan akan meningkatnya hutang. Meningkatnya hutang berarti kemudian, apa meningkatnya hutang? Berarti masuk ke risiko finansial. Kenapa? Karena ketika pinjaman utang itu dalam bentuk mata uang, maka nilai tukar itu, exchange rate itu, nilai tukar itu, berhubungan dengan suku bunga dan inflasi. Jadi, kalau kita bicara currency, foreign currency, mata uang asing, dia selalu berhubungan dengan suku bunga dan inflasi. Selalu berhubungan. Ini saudara kembar, naiknya suku bunga itu disebabkan oleh naiknya jatuhnya nilai tukar. Naiknya inflasi disebabkan juga oleh misalnya problematiknya oleh nilai tukar. Soeharto jatuh karena inflasi, asal muasalnya 68%. Soekarno jatuh karena inflasi 60%. Itu karena nilai tukar jatuh. Itu berhubungan dengan suku bunga. Itu contoh sederhananya. Jadi Bung Iksan mau memprediksi bahwa bisa jatuh juga. Kalau ngelihat dari posisi yang mau diambil oleh Kementerian Keuangan berdasarkan titah Bank Dunia tadi, suka tidak suka, 2024 akan ada kenaikan pajak, penerimaan perpajakan. Sembako dan pendidikan dipajaki. Kurang, Anda mesti ngutang. Dan itu akan menjepit rakyat bawah ya, kalau pendidikan dan sembako dipajak. Itu dampak. Ya. Jadi ketika Anda bicara menaikkan pajak, pada saatnya sama kemudian Anda memberikan kontribusi pada belanja, karena harus naikin angka itu, kan berarti harus ada bantuan langsung tunai. Tapi pada saat yang sama juga Anda ambil pajak dari rakyat kecil, dari berbagai sektor, termasuk sektor hajat hidup orang banyak, maka yang terjadi apa yang saya sebut sejak 2015, yang saya sebut sebagai penurunan daya beli, yang diikuti dengan yang namanya inflasi. Ini berbahaya. Jadi secara ekonomi politik, ini berbahaya nih. Berbahayanya karena terjadi penurunan daya beli, masyarakat tidak terjadi peningkatan daya beli, tapi pada saat yang sama diambil pajaknya, terutama pada sembako dan pendidikan. Tapi sebelum sampai di situ, dia juga berdampak pada posisinya namanya meningkatkan ketimpangan Gini rasio. Dua variabel ini, variabel peningkatnya ketimpangan plus penurunan daya beli, gitu ya. Dalam kajian saya di institusi penegak hukum, saya ulang, dalam kajian saya di institusi penegak hukum, Anda berhadapan dengan meningkatnya kriminalitas. Gitu. Pada saat yang sama, Anda sedang mengancam keutuhan rumah tangga yang pendapatan ekonominya di bawah kewajaran, di bawah batas kemiskinan. Ributlah sama suami istri. Sang istri bilang, gimana kita makan aja nggak punya. Si suami bilang, saya susah mencari uang. Ribut mereka. Maka meningkatlah perceraian. Tuh, sampai kayak gitu dampaknya. Dan itu sudah terjadi di Jawa Barat, dan itu sudah terjadi di Jawa Timur, gitu Abraham. Dan ini dampaknya lebih berbahaya daripada seperti yang tadi Bung Ihsanuddin contohkan ya, bahwa di masa lalu pernah terjadi begitu dan membuat pemerintahan jatuh. Yeah. Yang gawatnya ini karena pendidikan sama sembako dipajak, sebelum-sebelumnya kan nggak pernah. Yeah. Jadi itu yang akan memicu juga. Pasti dia akan memicu yang namanya keresahan sosial. Dalam bahasa saya, ekonomi moneter, ekonomi fiskal, dia selalu berhubungan dengan kondisi sosial politik. Nah, ini yang acap kali diabaikan oleh kaum moneter dan kaum fiskalis, kaum fiskus. Sehingga seolah-olah mereka terbebas dari situasi sosial politik, baik daripada kaum moneter yang angka-angka itu monetaris by numbers gitu ya, bukan monetaris by quality of life. Ada perbedaan tuh Abraham omongan saya tadi. Monetaris by numbers, monetaris by quality of life. Perbedaannya apa tuh? Dahsyat sekali. Kalau Anda monetaris by quality of life, maka Anda tidak sembarang memainkan nilai tukar. Anda tidak sembarangan menyerahkan yang namanya sistem pembayaran ke tangan swasta. Bung Ihsanuddin. Ini ada pertanyaan dari dari netizen yang sudah beberapa hari yang lalu diajukan bahwa dengan kebijakan negara yang seolah lepas tangan nih katanya dari utang swasta ya, termasuk di dalamnya BUMN. Jadi kalau utang luar negeri yang dimaksud adalah oleh statistik utang luar negeri itu dipecah dua. Mana yang milik pemerintah, mana yang milik swasta. Swasta dipecah dua. Mana yang milik BUMN, mana yang bukan BUMN.
Yang BUMN dipecah dua lagi, mana yang keuangan, mana yang bukan keuangan. Swasta juga dipecah lagi, mana yang keuangan, bukan keuangan. Baru kemudian baru masuk sektor. Nah, kalau dipisahkan kayak gitu, memang angka yang 402 tadi, 402,801 miliar US dollar tadi, yang dengan debt rasionya dengan PDB terhadap PDB itu sekitar 3 bergerak. Saya ingin mengatakan, lo bilang deh aman, nanti indikator gua nggak aman kok gitu. Saya bisa sampaikan indikator yang lain soalnya, gitu ya. Sorry, ini pertarungan bukan pertarungan biasa, pertarungan pemikiran. Indikator lainnya apa tuh? Dan tidak hari ini saya melakukannya, karena ketika saya di anggota DPR, saya berani menggunakan tangan kiri saya ke menteri-menteri yang menjunjung tinggi utang gitu. Serius, saya pernah lakukan itu dengan mengatakan betapa pentingnya melakukan debt relief gitu. Betapa pentingnya menghapus odious debt, utang najis gitu. Jadi saya ingin mengatakan pada pendengar Abraham Speak Up ini. Coba kita dijelaskan itu apa yang dimaksud dengan utang najis. Utang najis itu utang yang menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, utang-utang yang sesungguhnya berbau kejahatan, utang yang sesungguhnya berhadapan dengan konstitusi, menabrak konstitusi. Jadi odious debt atau utang najis itu adalah utang yang menimbulkan penderitaan kemanusiaan. Utang yang sesungguhnya menghajar nilai-nilai kemanusiaan. Contoh sederhana, ketika Anda memberikan pinjaman untuk ngebangun sesuatu tapi menimbulkan penderitaan pada masyarakat luas, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Utang kemudian malah menimbulkan menurunnya nilai kemanusiaan, itu nggak boleh. Dan itu banyak kejadian. Atau kemudian utang yang berhadapan dengan konstitusi, dan konstitusinya ditabrak, itu nggak boleh. Sesungguhnya nggak boleh. Dan sekarang itu karena terjadi ya? Tiap negara punya kedaulatan ekonomi. Dan sekarang itu terjadi? Banyak. Banyak. Saya bisa ngebuktikan begini. Dan ini pernah menjadi walaupun tampak menyebut nama saya gitu ya. Pernah menjadi wacana menarik di publik yang dilakukan oleh lembaga multilateral ketika saya membuktikan loan agreement antara Kementerian Keuangan dengan Bank Dunia yang menyebutkan bahwa pentingnya mencabut subsidi BBM, dan kalau masyarakat marah, bayar tokoh masyarakatnya, bayar medianya, kasih BLT. Dahsyat kan? Itu pernah kejadian. Begitu juga misalnya soal penggunaan Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal. Di belakangnya adalah pinjaman. Sehingga sekarang Anda terkena yang namanya liberalisasi di sektor keuangan luar biasa. Lalu berlakulah azas non-diskriminatif. Lalu terjadi sengketa atas aset nasional, Anda tidak boleh menggunakan hukum nasional Anda mesti menggunakan ukuran-ukuran internasional. Repatriasi boleh kapan aja. Hak atas tanah bukan di daerah Joko Widodo, di era itu sudah keluar 90 tahun. Jadi itu yang muncul pada era SBY gitu. Itu buat saya odious debt. Buat saya. Begitu juga ketika misalnya masuk ke dalam katakan Undang-Undang 2499 tentang lalu lintas devisa dan sistem pembayaran, di mana Anda menggunakan lalu lintas devisa bebas gitu ya, yang kemudian merujuk pada perbankan boleh dimiliki oleh asing sebesar semau-maunya. Baru kemudian setelah itu sadar salah gitu. Ada yang salah, banyak yang salah di negeri ini, dan penguasa tetap arogan, itu bukan kesalahan gitu. Jadi dalam identifikasi saya dan presentasi saya di lembaga-lembaga pemerintahan, saya berani terbuka menyatakan bahwa ini ada persoalan perundang-undangan yang sesungguhnya membuat negara ini tidak akan pernah bisa bangkit perekonomiannya. Saya terbuka ngomongnya, apa adanya. Gugurin aja pendapat saya, memang bunyinya begitu kok, gitu. Gitu, itu contoh-contohnya gitu. Sama seperti misalnya KPK. Oke, Bung Ihsanuddin, ini ada pertanyaan dari netizen nih, lucu nih pertanyaan. Apakah Indonesia sekarang ini sudah masuk di dalam resesi ekonomi? Terminologi resesi adalah, per definisi adalah, dalam 2 kuartal terus-menerus pertumbuhan ekonomi menurun, itu resesi. Apa beda dengan krisis? Dalam 2 semester berturut-turut pertumbuhan ekonomi menurun. Pertanyaannya, dalam 2 kuartal kita, pertumbuhan ekonomi kita menurun nggak? Enggak. Oke, masuk kita ke krisis. Dalam 2 semester kita, pertumbuhan ekonomi kita menurun nggak? Enggak. Tapi kan itu terminologi yang dibangun oleh Barat, yang kita terima per definisi mentah-mentah begitu aja. Ukuran-ukuran yang dibangun oleh Barat, terindoktrinasi kita secara akademik, sehingga kita seakan-akan tidak boleh keluar atau tidak bisa keluar dari terminologi yang dibangun itu. Menurut saya indikatornya, dan ini perdebatan saya di sebuah TV swasta berwarna laba asing.
Waktu itu saya hadapi ekonom dari sebuah lembaga bergengsi gitu. Saya bilang gini, semua media menyatakan purchasing power parity tidak menurun. Semua media, pemerintah juga membantah ya namanya daya beli masyarakat tidak menurun. 2015 nih, saya ingat betul 2015. Saya bisa membuktikan pada Anda, saya bilang, purchasing power parity menurun. Indikatornya gampang, sampai seberapa jauh ya namanya barang-barang publik bisa dipenuhi oleh masyarakat, masyarakat tanpa kepayahan, tanpa kesusahan memenuhi itu. Belum jasa publik ya, baru barang publik. Apalagi jasa publik, saya bilang. Kalau jasa barang dan jasa publik dipenuhi oleh masyarakat dengan susah payah, itu gambaran purchasing power parity atau daya beli masyarakat, paritas daya beli masyarakat, itu menurun. Wah, dibantah oleh yang namanya lembaga bergengsi di Indonesia yang berkuasa sejak era Soeharto hingga sekarang gitu ya, ekonomi itu gitu ya. Dan kebetulan dia pendukung pemerintah. Serius, dan saya mengatakan, saya terus terang setelah talk show itu, teman-teman produser, eksekutif produser, senyum-senyumnya, mereka bilang, abang sadis katanya. Tapi saya ingin mengatakan sama Anda, peristiwa 2015 ketika saya sendirian menyatakan daya beli masyarakat menurun, gitu ya, hingga hari ini sesungguhnya berlangsung yang namanya stagnan dengan kecenderungan menurun. Stagnan punya kecenderungan menurun, dahsyat nggak? Artinya tetap saja dalam posisi terus menurun dan makin menurun gitu. Angka PDB, produk domestik bruto per kapita, memang kelihatannya naik. Terlihatnya naik. Tapi mari kita lihat ketimpangannya. Apa indikatornya? Saya ngambil indikator makro. 10 orang terkaya di Indonesia menguasai gerakan APBN itu 54,89%. 10 orang terkaya. Ketika saya masukkan 15 orang terkaya di Indonesia dalam jumlah harta yang mereka miliki, saya adu dengan jumlah APBN, dia jumlahnya bukan 54,89%. Dia menembus angka 62%. Selesai di situ. Saya pindah sekarang ke pembiayaan infrastruktur. Infrastruktur periode 2020 sampai dengan 2024. Itu pun 62% dikuasai oleh swasta. Apa poinnya? Ketika keuangan dikuasai oleh yang namanya tadi orang kaya, infrastruktur 62% dikuasai oleh swasta. Bukankah itu berarti penguasaan barang dan jasa pada swasta? Dan apa perburuan swasta? Profit. Tidak peduli, nggak ada urusan masyarakat. Profit taking. Karena itu memang Tuhannya, itu memang dewanya. Dalam rangka capital accumulation. Apa poinnya? Greedy is good. Oke, Bung Irsanuddin. Formula apa yang harus dilakukan agar supaya dia bisa selamat? Saya bukan pemerintahan. Saya orang jalanan. Tapi yuk tanding sama gue yuk. Untuk solusi. Ayo. Kira-kira formula apa tuh? Yang Bung Irsanuddin. Bahasa saya sederhana. Kembali ke ekonomi konstitusi. Saya nantang kok untuk soal kalau kita kembali ke ekonomi konstitusi, menurut persepsi Bung Irsanuddin Nursi, bisa nggak didefinisikan, dimaknai agar supaya orang bisa lebih mengerti? Ini bukan persepsi. Bukan ya? Bukan. Anda waktu jadi KPK ngambil sumpah jabatan kan? Iya. Sumpah jabatan Anda apa? Demi Allah akan menjalankan konstitusi dan perundang-undangan kan? Jadi itu yang nggak dijalankan ya? Kalau sungguh-sungguh menjalankan konstitusi, nggak usah jauh-jauh. Alinea pertama, Anda harus membebaskan penduduk Indonesia dari ketertindasan dengan segala bentuknya. Membebaskan masyarakat Indonesia dari segala ketertindasan dengan segala bentuknya. Paragraf pertama. Paragraf kedua, Anda diajarkan dengan visi bahwa Indonesia itu harus bebas, merdeka, berdaulat, adil, makmur. Pertanyaan saya, Anda bebas apa enggak? Anda nggak bebas. Anda bebas secara politik, tapi ternyata secara ekonomi Anda terdikte. Kata Bung Hatta apa? Kalau bebas secara politik, tapi secara ekonomi enggak. Kata Bung Karno apa? Anda belum merdeka. Jadi itu yang kita alami sekarang, Bung Irsanuddin. Iya, ini baru kata bebas nih, belum kata berdaulat nih. Oke, kalau berdaulat? Segala sesuatu yang paling tinggi hak menentukan adalah Anda, rakyat Indonesia. Yang menentukan siapa sekarang? Asing atau kita? Domestik atau luar? Berbebas, berdaulat, adil. Adil nggak nih? Makmur enggak? Itu baru menerjemahkan dalam perspektif visi Abraham. Belum saya terjemahkan dalam perspektif. Sekarang itu artinya sesungguhnya alinea kedua hendak menyatakan bahwa sesungguhnya bebaskan masyarakat Indonesia dari kebodohan.
Bebas dari ketertindasan, bebas dari kebodohan. Kenapa bebas dari kebodohan? Karena kalimat yang gini. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur. Jadi Anda berkuasa ketika Anda menjabat sebagai ketua KPK. Ketika saya menjabat, apakah saya di eksekutif atau di legislatif, maka saya berpendapat itu berkat rahmat Allah. Bukan karena saya dikasih jabatan oleh presiden, bukan saya dikasih jabatan oleh atasan saya, bukan. Tapi saya lebih percaya karena itu berkat rahmat Allah. Dan saya percaya keinginan saya bukan yang segala-galanya, karena saya harus mengutamakan keinginan luhur. Siapa itu keinginan luhur? Diri bebas dari kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, tapi kepentingan nasional yang utama. Bukan kepentingan partai. Dan itu sekarang yang dialami Indonesia, selalu kepentingan-kepentingan pragmatis. Anda masih kalimatnya halus. Yang sedang terjadi adalah disahkannya, dibenarkannya perebutan kekuasaan secara amburadul, nggak karu-karuan. Oke. Berebut kekuasaan itu dilakukan secara vulgar. Cawe-cawe itu apa kalau bukan perebutan kekuasaan? Jadi cawe-cawe itu adalah perebutan kekuasaan. Melanggengkan ya? Loh. Menarik. Jangan Anda gunakan bahasa itu melulu cuma sekedar sebagai media penyampai pesan, tapi look beyond the value. Iya. Lihat di balik nilai-nilai dari istilah itu, dari termnya, dari diksinya, gitu loh. Jadi dia cawe-cawe itu cawe-cawe tadi. Dia penyampai gagasan. Jadi begini, Abraham Samad. Kata-kata, diksi itu, karena kata kuncinya adalah media, bahasa sebagai penyampai pesan, sebagai media penyampai pesan, gitu ya, itu mengandung muatan nilai-nilai yang disebut sebagai tacit message, atau pesan terselubung. Jadi, pesan tersurat, eksplisit, pesan tersirat, implisit, pesan terselubung, tacit message. Nah, cawe-cawe itu menunjukkan ada keinginan mempertahankan kekuasaan agar orang yang terpilih nanti sesuai dengan keinginannya. Dengan berbagai macam upaya. Sekarang pertanyaannya, dalam perspektif nilai Anda sebagai pejabat, di mana Anda sebagai kepala negara, gitu ya, itu realitas etikanya, realitas moralnya, benar apa enggak? Gitu pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan pernyataan benar? Di sini ketemu dengan istilah, saya tahu kok berdemokrasi dengan baik. Set. Saya cawe-cawe dalam mereka berdemokrasi dengan baik. Ketemu kata kuncinya, baik. Baik adalah konsepsi tentang sesuatu dan buruk. Jadi konsepsi tentang sesuatu baik dan baik dan buruk adalah konsep. That is value. Jadi kita harus, value-nya apa nih? Maksudnya kan value-nya tadi balik ke dalam membebaskan ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, kehinaan. Kan gitu mestinya. Kalau kita kembali ke dalam ekonomi konstitusi gitu baliknya. Tapi ini enggak di situ ya. Keluar dari situ. Itu yang saya maksud ketika Anda bertanya tentang ekonomi konstitusi pada saya, tujuannya cuma 5. Membebaskan ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, kehinaan. Saya tanya balik sama Anda, Indonesia terhina nggak sekarang? Ya. Kalau Anda sebagai pejabat sebagai ukurannya, maka Anda betapa tidak adil. Betapa Anda tidak punya kepekaan. Ya. Kenapa Anda di luar disebut sebagai bangsa Indon? Kenapa Anda mesti disebut bangsa babu? Dan itu tidak terjadi sekarang. Tapi karena ada kata-kata para pejabat bahwa iya, lebih baik mereka kan kita nggak bisa ngelarang kalau mereka mencari pekerjaan di luar. Dia tidak pernah bicara langsung dengan para TKI itu bahwa lebih baik mereka bekerja di Indonesia daripada di luar. Karena di luar itu mereka bilang resikonya luar biasa. Kalau memang dalam negeri bisa memberikan kehidupan, kenapa kami mesti pergi keluar? Tapi sang pejabat menyatakan kalau memang mereka mau pergi keluar cari uang, kenapa mesti dilarang? That's stupid. Logikanya dia balik ya. Kalau logika terbaliknya itu punya value positif, oke. Tapi kalau logika terbaliknya tidak punya nilai-nilai positif, artinya terjadi pertentangan antara konsepsi teori dengan lapangan. Kan ada inkonsistensi, dan itu bukan keilmuan. Dan itulah yang selalu diterapkan ya, inkonsistensi itu ya. Nah, ketika inkonsistensi menjadi konsistensi, maka yang terjadi adalah kepalsuan. Maka otoritasnya pun palsu jadinya. Saya kira Joko Widodo jujur. Bahwa dia cawe-cawe. Tapi tahukah Anda bahwa kejujuran yang seperti itu sesungguhnya telah memberikan keteladanan buruk bagi masyarakat? Itu pendidikan politik yang tidak baik. Kenapa? Karena tiap kebijakan, tiap tindakan para pejabat pada hakikatnya adalah keteladanan. Cuma tinggal kita bilang apakah keteladanan yang baik atau keteladanan yang buruk. Tinggal pilihan di Anda, bukan di saya. Oke, Bung Ihsanuddin, ini terima kasih atas pencerahan, edukasi dan informasi yang diberikan Bung Ihsanuddin Nursi di channel Abraham Samad Speak Up.
Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.